Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rina Dwi Rahayu dengan NIM 230210102057 dari kelas A Prodi Pendidikan Fisika angkatan tahun 2023. Yang mana pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, tepatnya video berupa pembuatan model pembelajaran dari awal hingga akhir, yang mana pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya mendapatkan model pembelajaran berupa Learning Cycle 5A. Adapun videonya sebagai berikut. Terima kasih, selamat menonton, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, baik, Ibu mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Jadi sebelum kita memasuki serangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk itu Ibu boleh minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, Didin. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin nih bersuasapa dengan murid-murid Ibu pada pagi hari ini. Oke, jadi Ibu lakukan absensi terlebih dahulu ya, bilang hadir ya. Oke, Maulidia hadir, Bung Ijidin Hadir. Vivian Zayada hadir, Rojabita hadir, Haikal oke, Hadir. Sonia hadir. Oke, jadi hari ini nihil ya masuk semua. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Kira-kira apa? Orang. Apa lagi? Udara. Oke. Gas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Hati. Jadi, hati, boleh banget. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Jadi ini, mungkin anak-anak Ibu pernah nggak sih ketika memanaskan atau mengaduk kopi, nah itu ujung sendok kopinya tuh terasa panas. Pernah nggak? Pernah. Sendoknya jadi panas, Bu. Oke, sendoknya jadi panas. Terus kalau ini mengamati ketika memasak airnya mendidih lalu naik ke atas, uapnya pernah nggak? Pernah. Juga. Oke, itu jadi gimana airnya? Jadi menguap. Oh, jadi menguap. Oke, jadi pada pagi hari ini pembelajaran kita kali ini akan memahami mengapa hal itu dapat terjadi. Yang mana dari pembelajaran kita pada hari ini saya bertujuan atau memiliki tujuan ketika sudah selesai kelas ini anak-anak Ibu tuh jadi tahu terkait perpindahan kalor, jenis-jenis perpindahan kalor dan aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Jadi minggu lalu Ibu kan sudah bahas terkait suhu dan kalor. Nah, di situ ada kata kalor, yang mana kemarin sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu minta anak-anak Ibu untuk mencatat dan lain sebagainya. Jadi di sini Ibu ingin tanya terlebih dahulu nih kepada kalian, definisi kalor menurut pandangan kalian itu apa? Yuk, angkat tangan yang mau jawab, silakan. Oke, 1, 2, 3, yuk bisa dimulai dari sini dulu, mau Lydia? Kalor itu merupakan panas. Oh, merupakan panas. Oke, boleh. Sebelahnya? Energi. Energi yang gimana? Energi yang ditransferkan. Yuk, kamu Mas Eika, silakan. Energi panas Bu yang berjalan dari suhu yang tinggi ke rendah. Oh, energinya berjalan. Oh, berarti punya kaki ya energinya. Enggak, Ibu. Oh, bukan berjalan. Oh, oke, Ibu kira energinya tuh punya kaki terus dia berjalan. Oke, jadi jawaban yang diberikan oleh Maulidia, Didin, sama Haikal itu sudah benar. Bahwasanya kalor itu merupakan energi yang merambat dari titik yang tinggi ke titik yang rendah. Oke, jadi di sini
melakukan validasi jawaban bahwasanya kalor itu merupakan suatu energi panas yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu. Yang mana kalor ini mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah sampai posisinya itu di posisi setimbang. Jadi gampangnya tuh gini, ada dua benda A sama benda B. Nah, benda A sama benda B ini suhunya berbeda. Nah, dia akan melakukan perlambatan energi dari benda satu ke benda lainnya dengan catatan yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Yang mana mereka akan berhenti atau mencapai posisi yang setimbang. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan uji coba sederhana terkait perpindahan kalor. Sudah siap? Siap. Oke, sebelum itu Ibu akan bagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu di sini. Oke, di sini kelompok satu ya ada Vivian, Sonia sama Haikal, dan di sini kelompok dua ada Muhyiddin, Maulidia sama Rojapita. Oke, sebelum itu Ibu izin untuk mengambil alat dan bahan terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Aku masuk aku kaget banget. Jadi untuk mempermudahkan uji coba sederhana kita pada pelajaran kali ini, Ibu mau kalian memposisikan dirinya terlebih dahulu membentuk kelompok atau berkumpul sesuai kelompoknya secara lebih dekat. Silahkan disatukan meja atau kursi menggantikan kursinya. Saya silahkan. Gak apa di dekat kursinya. Sudah kelompok satu sudah siap di posisinya? Sudah, Bu. Kelompok dua sudah siap? Sudah. Oke, jadi di sini kita akan melakukan 3 uji coba sederhana. Namun sebelum melakukan uji coba, Ibu akan bagikan lembar pengamatan yang perlu kalian isi ketika melakukan uji cobanya. Kelompok 1, silakan. Oke, ini untuk kelompok 2 ya. Jadi silakan disimak pada lembar pengamatannya ya. Jadi di atas di sini ada kotak-kotak yang berisikan data diri dari masing-masing kelompok. Itu kan mata pelajaran fisika kelas 10, bawahnya materi perpindahan kalor. Terus kelompoknya silakan diisi kelompok 1 atau kelompok 2. Anggota kelompoknya silakan diisikan nama anggotanya. Oke, jadi silakan sembari diisi data diri yang ada pada lembar pengamatannya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah diisikan? Sudah. Oke, sudah diisikan. Setelah itu bisa fokus pada tabel pengamatan. Nah, di situ ada 3 tabel yang perlu diisi, yaitu ada tabel perpindahan kalor pertama, perpindahan kalor kedua, sama perpindahan kalor ketiga. Perpindahan kalor pertama tulisannya apa di situ? Konduksi. Oke, yang kedua apa? Konveksi. Yang ketiga apa? Radiasi. Oke, jadi kita lakukan bersama-sama satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita melakukan uji coba terkait konduksi. Ada yang berkenan bacakan prosedur eksperimennya? Saya. Iya, silakan dibacakan. Untuk prosedur eksperimen perpindahan kalor untuk konduksi, yaitu yang pertama adalah panaskan salah satu ujung sendok logam di atas lilin, yang kemudian yaitu sentuh ujung lainnya. Oke, sudah. Baik, jadi untuk uji coba yang pertama itu yaitu akan melakukan uji coba terkait konduksi. Terima kasih ya Vivian atas jawabannya. Setelah ini masing-masing rekan kelompok silahkan mengambil alat dan bahannya untuk konduksi terlebih dahulu. Silahkan rekan kelompok 1 sama kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Oke, silahkan kembali ke kelompoknya terlebih dahulu. Oke, masing-masing kelompok sudah memiliki alat dan bahannya untuk melakukan konduksi? Sudah. Oke, bisa dilakukan? Tahu caranya atau perlu Ibu bimbing? Tahu, Ibu. Tahu, Masya Allah. Silahkan dilakukan. Oke, jadi untuk yang konduksi sudah selesai melakukan uji cobanya? Sudah. Sudah didapati hasilnya? Sudah, Ibu. Ditulis pada lembar pengamatan ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah siap ke uji coba sederhana yang kedua? Sudah siap. Oke, uji coba yang kedua di situ ada apa? Kalau boleh tahu? Konveksi. Konveksi. Oke, ada konveksi. Yang Ibu boleh minta tolong membacakan prosedurnya dari konveksi. Siapa yang membacakan? Oke, silakan.
Untuk yang pertama yaitu isi gelas ukur dengan air sebanyak 50 ml lalu tempatkan pada kaki 3 yang sudah ada nyala bunsen di bawahnya. Yang kedua, tambahkan serbuk gergaji. Yang ketiga yaitu amati pergerakan serbuk gergaji tersebut. Oke, untuk yang ketiga yaitu apa tadi? Konveksi. Langkah-langkahnya sudah paham? Sudah. Oke, sekarang perwakilan kelompok ini kita untuk ke depan guna mengambil alat dan bahannya. Bu, yang tadi dikembalikan, Bu. Ya, boleh yang tadi dikembalikan ya. Oke, mana ya? Ya, Bu. Jangan terlebih dahulu ya, tunggu instruksi dari ibu terlebih dahulu ya. Nah, kali ini terlalu bersemangat ya dalam Tentu. materi fisika. Karena fisika menarik tuh. Oh, masya Allah, karena fisika menarik. Oh, berarti anak-anak ibu di sini suka fisika semuanya? Suka. Suka. Apalagi yang ibu yang ngajar. Oh, begitu. Oke, bisa diisi air terlebih dahulu sebanyak 50 ml. Oke, silakan diamati ya. Untuk kelompok 1 gimana? Jadi nanti yang perlu anak-anak ibu amati, tadi kan dimasukkan yang namanya serbuk gergaji. Nah, ketika sebelum dimasukkan itu kan hanya akan ada air biasa saja atau tidak ada warna apapun. Ketika dia mulai dimasukkan, nah itu serbuk gergajinya kan mulai tercampur dengan air atau serbuknya itu mulai naik tapi masih sedikit sekali kan. Nah, itu namanya fase pertama. Fase pertama pencampuran antara serbuk gergaji dengan air. Tapi masih campur sangat sedikit sekali. Setelah masuk fase pertama, dia akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu tercampurnya serbuk gergaji dengan air tapi setengah. Maksudnya sudah setengah tercampur antara serbuk gergaji dengan air 50. Adik nggak boleh gitu ya, ini berbahaya. Oke. Dan fase yang ketiga, fase yang sudah tercampur sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan apa? Ditandai ketika serbuk gergaji yang berada di bawah itu sudah naik sepenuhnya. Oke, jadi kalau dirasa dia sudah tercampur sepenuhnya, boleh diamati gimana menurut kelompok 1? Iya, Bu, sudah tercampur semua. Warna ungu. Karena kenapa kok sudah tercampur semua? Tandanya apa? Ini airnya sudah mulai berwarna. Jadi suhu airnya itu udah merata. Suhu air. Diukur dengan apa kok ada bahasa suhu air? Nah, Saya Udah ada ini, Bu. Termometernya udah saya termometer. Oke, ada yang mau bantu menjawab ditandai dengan apa ketika sudah tercampur sepenuhnya? Saya. Iya, silakan dari kelompok 2. Tidak adanya endapan di bawahnya, Bu. Tidak adanya endapan di bawahnya. Boleh lihat hasil dari kelompok 2 apakah tidak ada endapan? Sudah Tidak ada, tidak ada. Oke, tidak adanya endapan di bawah. Oke, jadi benar banget jawaban dari kelompok 1 yang disempurnakan oleh kelompok 2 bahwasanya ketika dia masuk ke fase yang ketiga dia sudah tidak ada endapan di paling bawahnya. Oke, bisa dimatikan. Oke, jadi untuk uji coba yang kedua tadi terkait apa namanya? Perbedaan kalori secara apa anak-anak? Konveksi. Secara konveksi. Sudah didapati hasilnya? Sudah. Sudah ditulis pada lembar pengamatan? Sudah. Oke, sudah paham terkait konveksi? Paham. Oke, sudah paham ya. Selanjutnya, Ibu boleh minta tolong untuk alat dan bahannya dikembalikan terlebih dahulu. Iya, Ibu. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk uji coba yang ketiga. Jadi tadi Ibu sampaikan ada berapa uji coba sederhana? Tiga. Berarti kurang berapa uji coba? Terkait apa kalau boleh tahu? Radiasi. Oke. Radiasi. Ada yang mau bacakan prosedur uji cobanya?
ke lilin yang menyala tanpa menyentuh lilinnya. Oke, kalau begitu perwakilan kelompok boleh ambil alat dan bahannya. Sudah tahu alat dan bahannya apa saja? Sudah tahu. Oke, silakan kami perwakilan kelompok 1, monggo. Ibu kan punya kursi. Oh iya, oke, nggak apa-apa, sama aja ya, cuma beda kursi doang saja. Oke, kelompok 1 sudah punya alat dan bahannya? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, bisa dilakukan uji coba atau mau ibu pandu satu-satu? Oke, Tidak. coba. Silakan. Oke, jadi untuk uji coba sederhana yang ketiga sudah dilakukan kan ya kelompok 1 dan kelompok 2? Oke, uji cobanya terkait perpindahan panas secara apa tadi? Radiasi. Secara radiasi. Oke, gimana mudah apa susah yang radiasi? Mudah. Kalau begitu perwakilan kelompok silakan mengembalikan alat dan bahannya terlebih dahulu. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Sudah didapati hasilnya? Sudah. Lembar pengamatannya sudah diisi semua? Oke, jadi setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Yang mana pada sesi diskusi di sini, Ibu akan menanyakan hasil yang diperoleh dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah ada persamaan hasil atau ada perbedaan hasil? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, perlu waktu diskusi ulang atau langsung mau masuk ke sesi Langsung. diskusi? Oke, untuk itu boleh Ibu lihat dulu lembar pengamatannya. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oke, sudah benar Ibu. Masih terlebih dahulu ya di sini ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 boleh dilihat sini. Kelompok nomor. Keren. Baik, terima kasih kelompok 2. Oke, dari lembar pengamatan yang telah Ibu lihat, apa yang anak-anak Ibu peroleh itu sudah sangat bagus. Jadi langsung saja kita masuki ke sesi diskusi ya. Oke, jadi peraturannya atau prosedurnya Ibu akan menanyakan masing-masing hasil yang diperoleh dari 3 uji coba sederhana. Nanti yang menjawab harus bergantian. Kan ada 3 uji coba nih. Berarti nanti akan masing-masing siswa akan berkesempatan untuk menjawab. Karena ada 3 uji coba, ada 3 siswa juga. Iya. Jadi nanti jawabnya satu-satu. Oke, bisa dimulai ya. Yang pertama di sini Ibu ingin bertanya terkait hasil yang diperoleh dari uji coba sederhana pertama terkait konduksi. Dari kelompok 1 silakan diutarakan hasil yang diperoleh. Silakan siapa yang mau mengutarakan? Saya Bu. Oke, perkenalan dulu lalu diutarakan jawabannya ya. Perkenalkan, nama aku Sonia Safira Salsabila. Jawaban dari kelompok 1 yaitu ujung sendoknya menjadi panas Bu, karena ujung satunya dipanaskan, jadi panasnya merambat. Oke, ujung sendoknya jadi panas. Iya. Karena apa tadi? Karena panasnya merambat. Merambat dari mana ke mana? Ujung Dari ke ujung ujung dari- yang dipanaskan ke Ke ujung ujung. yang tidak dipanaskan. Oke, panasnya merambat dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang tidak dipanaskan. Iya. Oke, itu hasil yang didapati dari kelompok 1. Kalau kelompok 2 gimana hasil yang diperoleh? Saya. Oke, silakan. Nah, sama Ibu, sama hasilnya dengan kelompok 2. Karena alasannya karena sendok itu yang tadi dibuat percobaan itu terbuat dari logam, jadi dia bisa menghantarkan panas. Nah, oke, jadi jawaban yang diberikan kelompok 1 sama kelompok 2 terkait uji coba yang pertama, yaitu perpindahan panas secara konduksi itu sudah benar. Bahwasanya adanya energi yang merambat, sendoknya terbuat dari logam, panasnya merambat dari ujung sendok yang dipanaskan ke ujung yang tidak dipanaskan, itu sudah benar sekali. Jadi, uji coba pertama itu merupakan contoh perpindahan kalor melalui konduksi, yang mana kalornya itu berpindah melalui zat padat seperti halnya logam. Nah, sendok ini kan terbuat dari zat padat, jadi dia bersifat
konduktor, yang mana ketika dia dipanaskan itu akan ada partikel-partikel yang saling bertumbukan. Namun perlu diketahui bahwasanya perpindahan kalor secara konduksi ini merupakan suatu perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya saja. Jadi panasnya hanya berpindah. Oke, dari konduksi bisa dipahami? Bisa. Kalau contoh lainnya dari konduksi ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Mengaduk kopi yang panas bisa nggak? Bisa. Terus ketika menggoreng telur bisa nggak? Bisa. Lanjut ke pembahasan uji coba yang kedua, yaitu terkait konveksi. Oke, tadi sudah dari kelompok 1 dulu untuk mengutarakan hasilnya. Sekarang ibu mau dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk bisa mengutarakan hasil yang diperoleh dari konveksi. Silakan. Jadi hasil yang Namanya dulu sayangku. Oh iya, perkenalkan nama aku Raja Bita Dindahayu dengan absen 20. Oke, silakan. Dari adanya proses tercampurnya serbuk gergaji dengan airnya, maka serbuknya itu naik ke atas sampai lama-lama serbuknya habis, tidak mengendap di bawah. Oke, serbuknya lama-lama naik ke atas sampai habis tidak mengendap di bawah. Ya, jadi tercampur. Kalau dari kelompok 1, Maka nama saya Vivian Alicia, absen 28. Ini Bu, adanya tadi kan konveksi itu pakai air yang dicampur serbuk gergaji ya Bu. Jadi serbuk gergajinya itu larut di air atau tercampur air itu bertahap Bu, dari yang sedikit tercampur, setengah tercampur dan semuanya tercampur. Nah itu merupakan itu Bu, karena airnya kan panas, jadi serbuknya itu tercampur semua jika airnya sudah mulai memanas. Oke, artinya percampuran serbuk gergaji. Ya. Oke, jadi jawaban yang diberikan dari kelompok 2 ataupun kelompok 1 itu sudah benar, sudah sangat keren dan sesuai dengan teori yang ada. Oke, jadi uji coba yang kedua itu merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi, yang mana di situ perpindahan kalor melalui satu zat cair. Kan tadi melalui air ya, itu dinamakan zat cair. Wujud zat itu ada berapa? Ada 3. Oke, tahu air. Jadi secara gampangnya kalau konduksi tadi perpindahan kalor tanpa diikuti partikel perantaranya, sedangkan konveksi di sini merupakan perpindahan kalor dengan diikuti partikel perantaranya. Oke, jadi bisa membedakan antara konveksi dan konduksi terlebih dahulu? Bisa. Bedanya apa kalau boleh tahu? Adanya zat perantara yang ikut berpindah. Tidak. Oke, didiskusikan dulu sekitar 1 menit. Kelompok 2 sama kelompok 1, perbedaan konduksi dan konveksi itu apa? Oke, sudah, silakan kelompok 2 terlebih dahulu diutarakan jawabannya. Kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kalau yang di zat banyak itu kan partikelnya tidak ikut bergerak. Jadi panasnya di sini ya udah di sini apa di sini. Cuma kalau konveksi itu kan airnya disertai dengan perpindahan zat partikelnya. Oke, terima kasih. Kalau kelompok 1 bagaimana jawabannya? Hampir Silakan. sama itu, hampir sama. Yang konduksi itu tanpa disertai, perpindahannya itu tanpa disertai zat perantaranya. Kalau si konveksi itu disertai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya diberikan antara kelompok 2 sama kelompok 1 itu sudah benar. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya uji coba sederhana yang ketiga yaitu terkait Radiasi. di antara dua kelompok yang mau mengutarakan hasilnya terlebih dahulu kelompok berapa? Jadi kelompok 2. Tadi sudah kelompok 2, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Jadi tangannya itu terasa panas Bu, karena tangannya itu didekatkan oleh api yang ada di lilinnya tersebut. Jadi terasanya itu tangannya itu lebih hangat. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk kelompok 2, silakan jawabannya, hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh kurang lebih sama. Itu karena adanya kalor yang berpindah melalui udara di sekitarnya. Jadi makanya kita kalau menyentuh di dekat api itu terasa panas, tapi terasa hangat, bukan panas. Soalnya kalau panas itu menyentuh apinya langsung itu terasa panas. Oke, jadi jawaban yang diberikan antara kelompok 1 sama kelompok 2 itu sudah benar sekali. Bahwasanya uji coba yang ketiga yaitu uji coba terkait
radiasi, yang mana adanya perpindahan kalor dengan ada atau tidak adanya zat perantara dia mampu berpindah. Jadi pengertian yang mengatakan bahwasanya dia berpindah tanpa memerlukan zat perantara itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat ada atau tidak adanya zat perantara dia mampu berpindah. Oke, kalau begitu sudah dipahami terkait 3 perpindahan kalor? Sudah, Ibu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait 3 jenis perpindahan kalor? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah paham? Siap, paham. Oke, kalau sudah paham, nanti ibu yang tanya. Nggak ada yang tanya ya? Oke, jadi ada berapa jenis perpindahan kalor? 3. 3 apa saja? Konveksi, konveksi, radiasi. Konveksi, Radiasi. Oke, contohnya konduksi apa? Saya Bu. Iya, silakan. Mengaduk kopi yang panas. Yang kedua ada konveksi. Contohnya dari konveksi apa sih, Peter? Boleh katakan? merebus air. Merebus air. Oke, boleh. Terus yang ketiga yaitu ada radiasi. Contoh dari radiasi yang paling dekat dari Saya. Cahaya matahari. Cahaya. Oke. Kenapa bisa Cahaya matahari itu karena merupakan panas yang merambat tanpa perantara Bu. Jadi langsung ke kita Bu. Jadi panas. Oke, baik. Ibu rasa untuk uji coba sederhananya sudah cukup. Kalian sudah paham semua kan ya? Boleh Ibu minta lembar pengamatannya? Lembar pengamatan, oke, nomor 1, nomor 2. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempatnya yang semula dan menghadap ke depan lagi. Oke, baik, mohon perhatiannya. Jadi, pada hari ini kita sudah belajar bersama terkait 3 jenis perpindahan kalor, yaitu ada konveksi, konveksi, dan radiasi. Yang mana pengertiannya, contohnya, pengaplikasiannya sudah kita ulang beberapa kali dalam uji coba sederhana kita pada hari ini. Oke, baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini, Ibu punya PR buat kalian semua. Ya. Lagi kasih PR, Bu. Iya, yang masa mau Ibu kasih uang? Mau. Iya, doakan Ibu banyak rezekinya ya. Amin. Oke, silakan dicatat PR-nya. Oke, untuk PR carilah Sebentar Bu. Oke. Carilah 3 contoh penerapan perpindahan kalor di rumah kalian dan tuliskan bagaimana mekanismenya. Jadi, anak-anak nanti di rumah amati perpindahan kalor konduksi yang ada di rumah itu apa, konveksi itu apa, radiasi itu apa, dan jabarkan mekanismenya dia berpindah panasnya itu gimana. Apakah dia ketika sentuh, apakah dia ketika dibakar, dan sebagainya. Oke, untuk PR-nya dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah tidak sabar untuk istirahat dan makan siang, bukan? Iya. Baik, dari Ibu cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mata pelajaran fisika pada hari ini dan uji coba sederhana pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pemahaman yang barokah hingga hari ini hingga masa yang akan datang. Dan Ibu cukupkan. Atas kekurangan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bye-bye.